Udah ya. Oke. Mulai ini teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'badu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari khalqi ridha nafsi wa zinata arsyihi wa bidaya kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang insya Allah akan mempresentasikan mengenai materi perubahan budaya organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fajr Rajan, dengan NIM 120940142. Yang kedua ada Novelia Cynthia Maimunah dengan NIM 12092400154. Dan yang terakhir ada Rahmi Nurlatifah dengan NIM 12092401166. Sebelum itu, mari kita buka presentasi kali ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama ada konsep perubahan budaya organisasi. Nah, insya Allah akan dipresentasikan oleh Saudari Rahmi. Pada Saudari Rahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada penjelasannya ya. Yang pertama ada konsep perubahan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah nilai-nilai serta pola-pola kepercayaan dan perilaku yang diterima dan diamalkan oleh anggota-anggota dari organisasi-organisasi tertentu. Secara sistem, budaya organisasi termasuk dalam lingkungan sistem. Jadi, dalam perspektif sistem, budaya organisasi adalah suatu yang ada di luar unsur sistem organisasi, namun ada dalam sebuah organisasi. Budaya ini akan turut mempengaruhi bagaimana sistem organisasi bekerja. Juga budaya organisasi bersifat berbeda antara satu dan lain organisasi. Masing-masing mempunyai ciri spesifik yang membedakan, namun budaya organisasi tidak selalu tetap dan perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Perubahan budaya organisasi diperlukan agar organisasi dapat tetap bertahan. Budaya organisasi mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Sebagaimana contohnya, pada perusahaan Nokia yang sempat berhasil merajai pangsa pasar handphone ya pada tahun 2000 sampai 2010, muncullah pesaing-pesaing baru yang membawa teknologi yang lebih canggih seperti Samsung, Apple, BlackBerry dan lain sebagainya. Nah, membuat pangsa pasar pada saat itu Nokia sangat menurun drastis gitu. Dan perusahaan tersebut hampir kolaps karena dirasa teknologi mereka yang tertinggal dibanding dengan pesaingnya. Nah, akhirnya para petinggi Nokia sepakat untuk mengubah budaya organisasinya yang berpikiran bahwa OS Symbian milik Nokia adalah yang terbaik dan tercanggih. Mereka mau merubah pemikiran bahwa teknologi mereka ternyata telah tertinggal, tidak terlalu berfokus pada kepercayaan diri yang berlebihan. Dan akhirnya mereka menggandeng Microsoft sebagai OS terbaru mereka. Nah, itu sebagai contohnya. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian budaya organisasi menurut beberapa para ahli.
Ya, yang pertama ada Mondi dan Noe tahun 1996. Menurut Mondi dan Noe, budaya organisasi merupakan sebuah sistem nilai bersama, kepercayaan, serta kebiasaan pada suatu organisasi yang berinteraksi dengan struktur formalnya hingga kemudian menciptakan norma-norma perilaku. Adapun pengertian budaya organisasi lainnya yaitu menurut Sarpin, budaya organisasi adalah suatu sistem kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal satu sama lain untuk kemudian menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang ketiga ada Robbins. Nah, menurut Robbins, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dimiliki oleh setiap anggota yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada Saudari Rahmi yang telah mempresentasikannya dengan baik. Oke, selanjutnya ini ada poin karakteristik budaya organisasi. Insya Allah akan dipaparkan atau dipresentasikan oleh Saudari Afilia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suaranya ada? Ada. Ya. Boleh next slide. Selanjutnya ada karakteristik dari budaya organisasi. Ya, menurut Susanto pada tahun 1997 menjelaskan tentang karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi ini meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap risiko, penghargaan, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identitas, penghargaan, toleransi terhadap konflik, dan juga pola komunikasi. Selain itu ada Robbins. Robbins pada tahun 2003 memberikan karakteristik budaya organisasi ini sebagai berikut. Jadi karakteristik budaya organisasi ini ada 7 ya. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil risiko atau innovation and risk taking. Ini tuh adalah sejauh mana gitu ya organisasi bisa mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Selain itu, bagaimana organisasi juga bisa menghargai tindakan pengambilan resiko oleh karyawan dan mengembangkan ide karyawan tersebut. Kemudian yang kedua ada perhatian terhadap detail gitu ya maksudnya. Ini tuh merupakan sejauh mana organisasi mengharapkan karyawan atau pegawai gitu ya dalam memperlihatkan kecermatan, analisis dan juga perhatian kepada rincian. Kemudian yang selanjutnya ada berorientasi kepada hasil atau outcome orientation. Ini tuh merupakan sejauh mana gitu ya manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan prosesnya yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Terus yang keempat ada berorientasi kepada manusia atau people orientation, adalah sejauh mana keputusan manajemen itu memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasinya itu. Terus yang kelima ada berorientasi tim atau team orientation, adalah sejauh mana kegiatan kerja di organisasi itu berdasarkan tim-tim itu tidak hanya pada individu-individu tapi tim-tim gitu ya untuk mendukung kerjasamanya. Terus yang keenam ada agresivitas atau aggressiveness, adalah sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya dalam organisasi itu sebaik-baiknya.
Terus yang terakhir ada stabilitas atau stability. Adalah sejauh mana kegiatan organisasi itu menekankan status sebagai kontras dari pertumbuhannya. Oke, boleh next slide. Dah. Ya, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat itu diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan juga kinerja karyawan yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu setiap organisasi itu perlu membentuk budaya organisasi gitu, membentuk budaya organisasi yang kuat. Nah, untuk membentuk budaya organisasi yang kuat, organisasi itu perlu menyebarluaskan nilai-nilai utamanya kepada seluruh karyawan. Nah, nilai-nilai itu akan melekat pada setiap anggota organisasi sehingga budaya organisasi ini bisa berdampak gitu pada perilaku dan sikap setiap anggota organisasinya. Nah, di sini tuh menurut Suyono pada tahun 2004 halaman 54 beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya budaya organisasi itu ada 3. Yang pertama ada kepemimpinan, kedua motivasi, dan yang ketiga ada komunikasi. Boleh next slide. Nah, jadi maksud dari tadi kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi itu akan dijelaskan di slide yang ini ya. Yang pertama, kepemimpinan. Menurut Stoner itu pada tahun 1996, di halaman 161, bahwa leadership atau kepemimpinan itu adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Fungsi pemimpin dalam budaya organisasi ini mempunyai peran penting karena kepemimpinan itu turut menentukan arah organisasi. Kepemimpinan juga merupakan suatu usaha dengan menggunakan pengaruh untuk memotivasi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang dikatakan sebagai seorang pemimpin jika dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka kerjakan jika tidak ada pengaruh dari pemimpin tersebut. Terus yang kedua, motivasi. Motivasi ini adalah berbagai faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan juga mempertahankan tingkah laku individual. Ini juga menurut Stoner pada tahun 1996 di halaman 134. Motivasi selain dari Stoner ada juga motivasi yang menurut Donnelly. Ini tuh motivasi itu adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi menurut kedua pendapat tersebut itu menekankan bahwa si motivasi ini merupakan karakteristik psikologis manusia, juga merupakan kekuatan dalam mengarahkan tingkah laku. Nah, dalam perusahaan itu motivasi kerja karyawan dapat diartikan sebagai keseluruhan penggerak bekerja sehingga karyawan mau bekerja dengan memberikan yang terbaik dari dirinya gitu ya, baik dari waktu, tenaga maupun juga keahliannya demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Terus yang terakhir ada komunikasi. Nah, menurut Suyono pada tahun 2004 di halaman 55, komunikasi itu dimaksudkan untuk menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Cara-cara mengerjakannya itu dan cara-cara mengerjakannya dan juga kendala yang dihadapi. Nah, dengan komunikasi yang baik, perbedaan budaya yang dibawa masing-masing individu yang berbeda latar belakang akan mengalami integrasi persamaan tujuan organisasi. Selain itu, dengan komunikasi yang baik pula, perbedaan budaya yang dibawa masing-masing individu itu berbeda latar belakang juga akan mengalami integrasi persamaan tujuan organisasi. Nah, komunikasi ini berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan juga
evaluatif. Dengan komunikasi yang baik akan dapat diselesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu, kelompok, dan juga atasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya dengan cukup baik. Oke, selanjutnya di sini ada dampak perubahan budaya organisasi. Nah, Kotter dan Hesketh mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berpikir, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kesesuaian antara budaya organisasi dengan anggota organisasi yang mendukungnya akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, yaitu bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang. Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat diperlukan oleh setiap organisasi agar kepuasan kerja dan kinerja karyawan meningkat, sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mengubah budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi lebih sulit untuk merubah budaya sebuah organisasi yang etis daripada menciptakan budaya di dalam organisasi baru. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. Ada dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi, yaitu yang pertama, dukungan eksekutif, kedua, pelatihan. Nah, dukungan eksekutif ini, jadi eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Ini yang dimaksud pelatihan. Perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru setelah ditentukan. Training bisa jadi sangat berguna, baik untuk mengkomunikasikan harapan dan mengajarkan kebiasaan yang baru. Oke, thank you. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 telah usai dan semoga apa yang telah kami sampaikan dan presentasikan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan dengan baik. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan mutlak dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.